Udah. Pakai link yang dikirim di grup bahasa Indonesia. Oke, Kak. Bentar. Gue kirim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah suara saya terdengar? Halo? Dengar, Pak. Oke, Dengar, baik. Sudah hadir semua ini? Pak. Sudah hadir semua? Kita mulai ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Baik. Pak. Kita mulai pertemuan hari ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan hari ini jadi kebaikan bersama untuk kita ya. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa silakan. Amin ya robbal alamin. Baik. Minggu lalu kita sudah membahas tentang ragam bahasa Indonesia dan juga ciri bahasa ragam ilmiah, bukan ya? Betul ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Baik. Iya, Pak, Itu betul. yang menjadi pemantik diskusinya adalah kelompok 1, betul? Betul, Pak. Betul, Pak. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang ejaan. Yang menjadi pemantik diskusinya adalah kelompok 2, betul ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Baik. Betul, Pak. Siapa saja anggota kelompok 2? Dania, Pak. Dania, Andika, Ya. Patricia, sama Sari, Pak. Baik, sudah bersiap? Sudah bisa? Siap? Sudah, Pak. Baik. Apa? Untuk share screen bisa ya. Oke. Saya lihat absen dulu ya. Saya cek absen dulu. Kuncoro Walid Muhammad Gofar nggak ada. Kuncoro ini dari awal tidak ada ya? Ada, Pak. Kemarin ikut presentasi. Oh, ikut presentasi. Minggu kemarin ikut presentasi, Pak. Baik, Kuncoro sudah ya. Hari ini nggak hadir. Hari ini nggak ada tanda-tanda dia, Pak. Baik. Dean. Vina ada? Vina ada? Nggak ada. Putri ada? Ada, Pak. Oke. Rizky Amalia? Rizky Amalia?
Oke, nggak ada suaranya. Dania Nur Fajrina, Ada, Pak. Patricia, Ada, Pak. Andika Dwi Putra, Hadir, Pak. Sari Ilmi Putri, Hadir, Pak. Farha Safa, Hadir, Pak. Ananda Reza, Hadir, Pak. Tirza Triwaniagi, Hadir, Pak. Eliza Norasikin, Hadir, Pak. Nanda Sakinah. Hadir, Pak. Nanda Sakinah ini yang diharap-harapkan setiap keluarga muda. Semoga menjadi sakinah. Ya, Arif Sri Mudaris Halawa. Hadir, Pak. Arif Sri Mudaris Halawa hadir. Sabila Putri, Hadir, Pak. Rizka Pargian Rahmadanti, Hadir, Pak. Albertina Mercy Gabriel, Hadir, Pak. Siva Salsabina, Hadir, Pak. Wike atau Wike? Wike, Pak. Wike Elanisa. Hadir, Pak. Baik. Ira Fajriatul Ula, Hadir, Pak. Harisma Himawari Ichiko, Hadir, Pak. Veronica Ervita RD Silalahi, tidak ada. Zakia Amalia Kurana, tidak ada. Triksi Yudira, Hadir, Pak. Lana Brevilinda, Hadir, Pak. Zahra Amalia Putri, Saya, Pak. Putri Utami Arianti, Hadir, Pak. Dinda Afifa Putri, Hadir, Pak. Kamelia Putri Jakaria, Hadir, Pak. Muhammad Ridho Akbar Pangestu ada? Tidak ada. Zaki Ahmad Lutfi, Hadir, Pak. Muhammad Dafa Rahmatullah Munarwan, Hadir, Pak. panggilannya Dafa. Ini 4 orang nih. Iya, Dafa. Pak. Namamu 4 orang ya, ada Muhammad Dafa Rahmatullah Munarwan. Iya, Pak. Iya. Mahesa Asuro, Hadir. hadir ya. Kamu lahir tanggal 10 bukan? 16, Pak. Oh, bukan 10 Asyuro. Bulan Muharram. Bukan ya? Enggak, Pak. Bukan. Anggraini Amelia Putri, Hadir, Pak. Safira Dwi Mardani, Hadir, Pak. Gita Rizka Sabella, Hadir, Pak. Andre Hadiman Rotua Parhusip. Hadir, Pak. Kok lemes banget Andre, udah makan belum? Udah, Pak, udah. Udah ya. Ya alhamdulillah kalau udah makan. Kalau belum makan juga saya nggak bisa ngirimin makanan Andre. Ya makan dulu lah sambil belajar nanti. Kalau masih belum makan. Oke, Rahul Somarizki ada? Hadir, Pak. Mary Holly, Hadir, Pak. Alif Raihan, Al Hafiz, Hadir, Pak. Putri Hadir. Yasmin Aminah. Hadir, Pak. Hadir. Yeremia Safeluis. Hadir, Pak. Pak mau nitip pesan, Pak. Tadi Dari? Veronica. Kenapa? Tadi Veronica bilang ke saya kalau keluarganya ada yang meninggal, Pak. Jadi nggak bisa masuk. Baik, Veronica Ervita Silalahi ya. Iya, Pak. Izin ya. Oke. Kemudian Francisca Natania. Ada? Hadir, Pak. Kerina Ayuni. Hadir, Pak. Oke, baik. Siapa lagi yang ada izin hari ini?
Aditya Fahlevi. Aditya Fahlevi bukan kelas kalian ya? Bukan Pak. Bukan, Pak. Oke, baik. Silahkan kelompok, oh, kita foto dulu. Ayo foto dulu, kameranya bisa dibuka. Kita foto dulu. Ketua kelas boleh juga ikut berfoto supaya nanti ketua kelas mengupdate itu juga ya. Apa namanya? Disiup ya. Oke. Kita mau foto, silakan Kamelia Zahra Putri Muhammad. Oke. Mana nih? Belum semua. Oke, Remia sudah. Andika. Andika mana gambar tengkoraknya nggak ada lagi, Dik? Pindah kamar Pak. Oh, pindah kamar. Baik. Siapa ketua kelas yang mau screenshot juga? Saya Pak. Oke, silakan Andre. Sebentar ya. Hitung ya. Ini mana nih yang lainnya? Kok belum? Oke. Baik. Berikan senyumnya yang paling manis. 1, 2, 3. Iya. Waduh, ini gula Jawa juga kalah manis nih sama senyumnya Andika. Oke, sebentar. Halaman berikutnya ya. Halaman 2 nih. Ada Yeremia, ada Zahra. Sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, alhamdulillah. Silakan kelompok 1, kelompok 1. Kelompok berapa? Kelompok 2, Pak. Oke, silakan share screen, kemudian memaparkan apa yang sudah diperdalam materi-materinya. Kemudian seperti biasa akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Perwakilan dari kelompok lain silakan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Kemudian kelompok 2 mencatat semua pertanyaan yang masuk dari perwakilan kelompok lain. Kelompok yang tidak mengajukan pertanyaan maka berarti siap untuk diajukan atau dilontarkan pertanyaan pada kelompok tersebut dari kelompok 2 ya. Jadi pilihannya bertanya atau ditanya, kira-kira begitu. Nah, setelah itu dibuat notulennya dan dikirimkan di WhatsApp grup kita. Oke. Kepada kelompok 2 silakan. Mana lagi anggotanya? Boleh raise hand biar kelihatan atau mengangkat tangan. Oke. Silakan Dania, Andika, Patricia, Sari. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada siang hari ini, ada baiknya kami dari kelompok 2 memperkenalkan diri kami dulu sebelum memulai presentasi. Saya Patricia Farel Santis. Saya Sari Elmi Putri. Saya Dania Nur Fajrina. Ya Andika Dwi Putra. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami bertemakan ejaan. Untuk materi pertama, tentang ejaan dan pengertiannya akan dibacakan oleh teman saya Dania.
Ejaan. Ejaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam tulisan huruf serta penggunaan tanda baca. Penjelasan itu mengandung pengertian bahwa ejaan hanya terkait dengan tata tulis yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, termasuk penulisan kata atau istilah serapan dan pemakaian tanda baca. Dalam ejaan meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Dalam pemakaian huruf terdiri dari huruf abjad, yang di dalamnya ada huruf A sampai Z, huruf vokal, ada A, I, U, E, O. Tiga ada huruf konsonan, ada 21 huruf, ada B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. 4 ada huruf diftong, adalah huruf vokal. Contohnya ada A, I, A, U, E, I, O, I. Contohnya itu ada kata pulau, pantai, santai, dan lain-lain. Next. Gabungan huruf konsonan. Gabungan dari huruf konsonan KH, NG, NY, SY yang melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya ada nyata, ngantuk, dan lain-lain. Yang keenam ada huruf kapital. Huruf kapital itu dipakai pada awal kalimat, dalam unsur nama orang, awal kalimat dalam petikan langsung, nama agama, kitab suci, Tuhan. 5 ada unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, jabatan. Terakhir ada nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Yang ketujuh ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, nama surat kabar. Kedua, mengkhususkan huruf, bagian kata, kelompok kata dalam kalimat. Menuliskan kata dalam bahasa asing atau bahasa daerah. 8 ada huruf tebal. Huruf tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Kedua, untuk menegaskan bagian karangan seperti judul, buku, bab, dan subbab. Next. Untuk penulisan kata dijelaskan oleh Sari ini. Sari. Tulisan kata. Satu kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, saya pergi ke sekolah. Kata berimbuhan. Imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya, berjalan dan lukisan. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya yaitu anak-anak, hati-hati, dan kupu-kupu. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya kambing hitam dan cindera mata. Next. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, mari kita berangkat ke sekolah. Partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, bacalah buku itu baik-baik. Singkatan dan akronim. Singkatan, nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya S.com atau sarjana komunikasi dan
H. Hamid atau Haji Hamid. Next. Angka dan bilangan dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Contohnya, mereka menonton film itu 2 kali. Kata ganti. Ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, sepeda itu telah kujual, rumahnya sedang diperbaiki. Kata sandang. Kata si dan sang ditulis dari kata yang mengikutinya. Contohnya, baju itu dikembalikan kepada si pengirim dan sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Next. Akronim. Akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau satu kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Contohnya BMKG, Kaltim, dan Iptek. Next. Selanjutnya dibacakan oleh Patricia. Mundur dik. Pemakaian tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik dipakai dalam bilangan ribuan atau kelipatannya. Tanda titik juga dipakai sebagai akhir dari kalimat pernyataan. Yang kedua ada tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma juga dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan, dalam kalimat majemuk atau setara. Tanda koma juga dapat dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang ketiga ada titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat menjebuk. Tanda koma titik koma juga dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Tanda titik koma juga dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Next. Ada tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata yang berulang. Tanda tanya dipakai di akhir setiap kalimat tanya. Kalimat tanya dirincikan dengan adanya kata apa, kenapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, manakah, benarkah, apakah, yang mana, dan sebagainya. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua juga tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pertanyaan. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesuai kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda titik dua juga dipakai di antara A jilid atau nomor dan halaman B, surat dan ayat dalam kitab suci. Judul dan C, judul dan anak judul suatu karangan, serta D, nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Next. Tanda seru. Pada kaidah penulisan, tanda seru digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Yang berikutnya ada tanda elipsi. Baca elipsi digunakan untuk menandai kalimat yang terputus atau bagian kalimat yang dihilangkan. Tanda baca ini membantu penulis atau penutur bahasa untuk menggunakan kalimat yang tidak harus ditulis atau diucapkan secara penuh karena terlalu panjang. Berikutnya ada titik petik. Tanda titik petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya.
Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sejak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Next. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf dan kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Next. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penadaan masa satu tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Tanda penyingkat. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah juga dapat digunakan untuk menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain. Tanda pisah dipakai di antara 2 bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dika. Selanjutnya adalah penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, Indonesia menyerap kata-kata dari berbagai bahasa, seperti Sunda, Jawa, Bali, bahkan bahasa asing seperti bahasa Arab, Inggris, Belanda, Portugis, serta dari bahasa Sanskerta. Proses kata serapan masuk ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah cara adopsi. Terjadi apabila mengambil bentuk dan makna kata asing itu secara keseluruhan. Contohnya adalah supermarket, plaza, dan mall. Yang kedua adalah cara adaptasi. Terjadi apabila pemakai hanya mengambil makna kata asing itu, sedangkan ejaannya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya pluralization atau pluralisasi. Yang lainnya adalah acceptability atau akseptabilitas. Yang ketiga adalah penerjemahan. Terjadi apabila pemakai bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam bahasa asing itu, kemudian kata tersebut dicari padaannya dalam bahasa Indonesia. Contohnya overlap atau tumpang tindih dan tryout atau uji coba. Yang keempat adalah kreasi. Terjadi apabila pemakai bahasanya hanya menggunakan konsep dasar yang ada dalam bahasa Indonesia. Boleh saja kata yang ada dalam bahasa aslinya ditulis dalam 2 atau 3 kata, sedangkan bahasa Indonesianya hanya 1 kata saja. Efektif atau berhasil guna, spare part atau suku cadang. Jenis-jenis unsur serapan. Yang pertama adalah sepenuhnya terserap. Ucapan dan tulisannya sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, AA dalam bahasa Belanda menjadi A saja. Contohnya, oktav. AE jika bervariasi dengan E menjadi hemoglobin. CC di depan E dan I menjadi X atau aksen. CK menjadi K, cek. C dari bahasa Sanskerta menjadi S, sabda. Goin dari bahasa Arab menjadi G, maghrib. IE tetapi I jika lafalnya bukan I, variety atau varietas. O yang dari bahasa Inggris menjadi U, kartun atau kartun. UU tetap menjadi U, prematur atau prematur. Yang kedua adalah belum sepenuhnya terserap. Dipakai dalam teks bahasa Indonesia tetapi diucap dan ditulis dalam bahasa asing. Contohnya adalah force major, de facto, dan de jure. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan. Untuk kelompok berapa? Kelompok 1 dulu. Putri.
Putri siapa? Putri. Putri Yasmin. Oke. Putri Yasmin, silakan. Perkenalkan, saya Putri Yasmin dari kelompok 10. Izin bertanya, tadi di bagian tanda baca yang tanda koma, tadi itu ada tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Maksudnya itu gimana? Boleh kasih contoh nggak agar lebih mudah dipahami? Seperti Putri Yasmin, maaf bisa diulang? di ini kan di situ ada kalimat yang mendahului induk kalimat. Yang maksudnya gimana? Boleh dikasih contoh aja biar lebih mudah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Yasmin. Ya, kan kalau contohnya tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Itu seperti contohnya, kalau diundang, saya akan datang. Nah, begitu kan contohnya, karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Jadi, untuk induk kalimatnya itu kalau diundang. Nah, anak kalimat yang penjelasan itu saya akan datang, seperti itu. Apakah bisa dimengerti atau masih kurang? Sudah mengerti, terima kasih. Kasih, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Saya Dari kelompok berapa, Bapak? perkenalkan, nama saya Andre Hadiman dari kelompok 9. Saya izin bertanya, misalkan dalam menulis suatu karya ilmiah, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam penulisan ejaan? Terima kasih. Saya izin menjawab. Apa saja yang harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah itu meliputi pemakaian tanda baca, penulisan kata, penulisan huruf, dan penulisan unsur serapan. Itu 4 itu. Cukup, Andre? Cukup, terima kasih. Sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan untuk kelompok yang belum bertanya. Saya mau bertanya. Silakan. Perkenalkan, saya Albertina Mercy Gabriel dari kelompok 5. Pertanyaan saya jadi gini, kan dalam beberapa kalimat misalnya dalam penggunaan tanda koma, misalnya yang alat dan bahan yang digunakan itu misalnya gelas kimia, koma, gelas ukur, koma, tabung reaksi, koma, labu ukur, koma, dan pipet tetes. Nah, kemudian ada juga kalimat yang penggunaan komanya tuh gelas kimia, koma, gelas ukur, koma, tabung reaksi, dan labu ukur. Jadi kira-kira tuh apa gitu yang beda antara penggunaan tanda koma sebelum dan tidak ada tanda koma sebelum dan. Terima kasih. Nangkep nggak pertanyaannya? Kurang, Mer. Masih. Nah, jadi gini kan, dalam contoh kalimat nih, dalam penggunaan tanda koma, misalnya kalimatnya seperti alat yang digunakan dalam praktikum yaitu gelas kimia, koma, gelas ukur, koma, tabung reaksi, koma,
dan lab ukur. Nah, terus ada kalimat satunya lagi nih. Alat yang digunakan dalam praktikum yaitu gelas kimia, gelas ukur, tabung reaksi, dan lab ukur. Jadi nggak ada komanya itu di sebelum kata terakhir. Itu kira-kira ada yang membedakan nggak gitu? Apa beda atau sama gitu loh? Bentar ya, Mercy. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mercy. Pertanyaannya tadi kan kalau misalkan apa sih tadi tuh pertanyaannya yang itu ya, yang koma dan ya? Ya bukan sih? Iya. Jadi menurut info yang saya dapatkan, kaidah penulisan bahasa Indonesia yang benar adalah menggunakan tanda koma sebelum dan. Udah gitu aja. Saya ingin melengkapi jawaban dari Andika. Nah, contohnya kan kalau kita menggunakan tanda koma sebelum kata dan kan ya tadi. Sebelum kata dan itu pada kata perincian yang lebih dari 2 maka muncul salah pengertian. Kalau kita menggunakan tanda koma setelah tanda dan, itu berarti kita bukan memperinci, tapi jadinya seperti kalimat induk kalimat dan bukan sebagai perinci unsur. Induk kalimat seperti perinci unsur. Jadinya itu kan kayak induk kalimat dan anak kalimat. Nah, sementara kan yang tadi Eci bilang contohnya itu kan sebenarnya kan kalimat perinci. Nah, kalimat perinci itu kalau tanda komanya digunakan sebelum tanda dan. Kalau sesudah tanda dan, ya sebelum kata dan. Kalau digunakan setelah kata dan itu melambangkan induk kalimat dan anak kalimat, bukan kalimat perinci seperti itu, Eci. Bukan setelah kata dan. Jadi tabung reaksi, dan lab ukur misalnya. Terus tabung reaksi dan lab ukur. Jadi tanda komanya itu sebelum kata dan gitu. Dan ya. Iya, pemakaian tanda koma sebelum dan. Kurang paham. Aku tulis di chat. Iya, Eci, pemakaian tanda koma itu sebelum dan. Terus sama nggak pakai tanda koma gitu loh. Itu artinya nih jadi kalau misalkan itu kan gelas kimia, gelas ukur, dan lab ukur itu ada 3 kan. Kalau misalkan 2 itu nggak perlu pakai koma. Kalau misalkan alatnya lebih dari 3 itu harus pakai koma sebelum dan. Kalau misalkan alatnya cuma 2 itu kamu nggak perlu pakai koma. Jadi kayak cuma gelas kimia dan gelas ukur gitu. Masuk nggak, Ci? bukan. Maksud aku tuh kan gelas kimia, gelas ukur, dan lab ukur. Nah, terus itu akan tuh beda arti nggak? Sama arti nggak yang sama gelas kimia, gelas ukur, dan lab ukur? Sama nggak artinya gitu? Oh, berarti kalau misalkan yang kayak kamu contohin ini yang gelas kimia, gelas ukur, dan lab ukur, itu berarti dia salah ejaan. Itu ejaan gelas kimia, gelas ukur, dan lab ukur. Kalau nggak pakai koma sebelum dan, itu hanya untuk contoh 2 alat, gelas kimia dan gelas ukur gitu. Intinya gini, Ci, yang dikasih contoh itu berarti yang gelas kimia, gelas ukur dan lab ukur yang tidak menggunakan koma di sebelum dan itu berarti dia salah dalam penulisan tanda baca seperti itu. Yang tanda
baca yang benar digunakan itu pada penulisan gelas aku, gelas ukur koma Perjelas sama Bapak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. sama Eci. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau nanya kelompok 2. Nama siapa? Silahkan. Saya Rizka Pardiana Ahmadanti dari
Putri, Dik, Putri. Oh ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Apakah unsur harapan bisa dipakai untuk membuat skripsi? Kalau tidak, kenapa? Kalau bisa, berikan